Selamat pagi UCC. Saya percaya hari ini ada hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Amin. Saya percaya hari ini ada jemaat-jemaat yang rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi ini kami datang dalam hadirat-Mu dengan penuh kerinduan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang layak untuk kami tinggikan dan kami muliakan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini Tuhan yang kami mau sembah selain Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita hampiri tahta kasih karunia. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita muliakan namanya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Amin.
kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kami kagumi karya-Mu Tuhan. Kami kagumi kasih-Mu di atas kayu salib. Engkau yang rela berkorban mati buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari angkat tanganmu, mari kita sembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala hormat, segala kuasa hanya bagi nama Yesus Tuhan. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami muliakan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hari ini kami mau bersorak-sorai. Mulut kami mau bernyanyi Tuhan. Tangan kami mau terangkat buat Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita pagi hari ini. Mari jemaat yang berkemenangan sama-sama katakan amin. Sama-sama kita tinggikan namanya. Sebab firman Tuhan katakan, firman-Mu kita bagi kakiku. Untuk itu Tuhan berjalan bersama kami setiap hari. Mari gerakan kakimu ke kiri dan ke kanan. Tuhan katakan bersama-sama.
langkahku dan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Amin. Dia Allah dan Bapa kita. Hormatkan pujian yang ku beri dan ku bawakan, syukur bagi kasih yang siap katakan bersama-sama. Semuanya dariku, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Semuanya dariku, semuanya pujian syukurku Tuhan. Come on, you sisi katakan bersama-sama. Semuanya dariku, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan. Semuanya darimu, semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah jadi sahabat dan Bapa kami. Engkau Allah dalam hidup kami Tuhan. Katakan sama-sama. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan, syukur bagi sekali lagi katakan terimalah. Semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan, syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu. Amin. Semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Semuanya untukmu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak terima segala hormat. Amin. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Karena bukan kuat dengan gagah kita, tapi karena Yesus Tuhan. Amin. Bukan denganku, bukan aku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, jangan Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Engkaulah Raja, Allah perkasa,
dalam, just wait. Come on. Setiap tepuk tangan kami hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Setiap lompatan kami hanya Engkau Yesus Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku. UCC sekali lagi katakan Engkau. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu Engkaulah Tuhan Allah yang perkasa. Engkau Yesus Tuhan selama-lamanya. Mari nyanyikan bersama-sama. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan Yesus, Allah Yesus. perkasa. Sekali lagi. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kalau Kau selamatkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal Bapa dalam hidup kami. Mungkin kami di sini ada yang tidak punya Bapa. Tapi kami bersyukur ada Bapa Surgawi yang senantiasa memeluk kami. Yang mengasihi kami. Yang mau terima kami apa adanya. Kami rindu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu dekat-dekat dengan Engkau Tuhan. Kami boleh memandang wajah-Mu. Kami boleh rasakan pelukan-Mu. Kami boleh rasakan hangatnya hadirat-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, saya rindu setiap kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Nikmati kasih-Nya, jangan terburu-buru. Nikmati hadirat-Nya. Dia ingin membanjirimu dengan kasih-Nya, dengan pelukan-Nya. Tapi seringkali kita yang terlalu cepat untuk meninggalkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ingin diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya, sama-sama katakan,
bahagia dalam hadiratnya. Amin. Rasakan pelukannya, rasakan dia mengasihimu. Ku temukan iman dalam hadiratnya. Ku temukan Kasih-Nya. Come on church, sama-sama katakan. Dia dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa Bahagia amin. dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Nikmati setiap kata-katanya. Hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya Engkau yang perlu kasih Bapa, Engkau yang perlu pelukan Bapa, katakan. kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya amin. Dan sejahtera Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. dalam hadiratnya Ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya angkat tanganmu dan katakan sekali lagi. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku katakan dalam hadiratnya, dalam hadiratnya. Sekali lagi katakan dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu, dalam pelukan-Mu kami temukan, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang menyembuhkan
setiap luka-luka kami. Kami mau bangkit dan bercahaya Tuhan. Sebab Kau sudah memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Kau peluk kami setiap kami di tempat ini satu persatu Tuhan. Kami ingin rasakan hangatnya pelukan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu Tuhan. Hari ini Kau banjiri kami, Kau curahi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih, kami terima kekuatan daripada-Mu Bapa. Kami mau dengar firman-Mu berbicara buat kami Tuhan. Kami mau dengar setiap perkataan kasih-Mu untuk roh kami Tuhan. Karena kami mau bangkit. Dan kami mau jadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasai hati kami Tuhan. Supaya hati kami menjadi tanah yang gembur. Yang subur, yang siap ditaburi dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa hanya bagi satu nama, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saya percaya dalam hadirat Tuhan kita akan dikuatkan dan dimenangkan. Amin. Dan kita akan bangkit menjadi pemenang. Oke, hari ini kita kedatangan kakak rohani kita, salah satu kakak rohani kita dari Jakarta. Nah, saya percaya hari ini akan ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan menguatkan setiap kita tempat ini. Amin. Oke, tidak berlama-lama lagi, Pastor Ferry Felani. Haleluya. Selamat pagi UCC. Saya berdoa supaya semua keluarga besar UCC dalam keadaan yang luar biasa. Makin dalam pengenalan Tuhan, makin kuat dalam ketaatan, dan makin berdampak dalam kehidupan. 1-2 tahun terakhir ini, surat Efesus menjadi salah satu yang menarik perhatian saya. Surat Paulus untuk jemaat di Efesus adalah sebuah surat yang buat saya pribadi adalah sebuah surat buat generasi. Kalau kita mempelajari secara teologis, surat Efesus itu punya tema komunitas. Topik besarnya komunitas. Bidikannya gereja dan keluarga. Jadi ada banyak pesan yang bidikan dari surat Efesus itu membidik gereja sebagai komunitas dan keluarga juga sebagai komunitas inti. Dan menarik sekali karena bulan April yang lalu saya punya kesempatan untuk datang ke kota Efesus gitu ya. Ada tur ke Turki. 7 churches, 7 jemaat di kitab Wahyu. Kami datang ke sana 10 hari, berkeliling ke reruntuhan-reruntuhan dari jemaat Laodikia, Smyrna, termasuk Efesus yang kotanya bagus sebetulnya tapi reruntuhannya. Sebelum mungkin saya bahas soal Efesus, ternyata 7 gereja yang dibahas di kitab Wahyu yang dulu merupakan center atau tempat pergerakan dari pemuritan dari Rasul Paulus, hari ini kalau kita datang ke sana itu reruntuhan. Teman-teman semua, itu reruntuhan. Reruntuhan. Kita datang foto cuman reruntuhan, tembok runtuh gitu. Ya kalau Efesus lebih keren lah ya, lebih estetik gitu. Kotanya besar tapi reruntuhan semuanya.
Yang menarik adalah waktu saya coba menggali, mencari tahu lebih dalam gitu ya tentang apa yang terjadi. Turki itu adalah area pemuritan dan penginjilan dari Rasul Paulus, area misinya. Sekarang Turki itu 90% lebih Muslim sekuler yang menguasainya. So di mana impact dari pemuritan? Apa yang membuat itu semua dampak dari discipleship dari Rasul Paulus tuh kok kayaknya hilang gitu. Diganti oleh Muslim sekuler 90% lebih ada di situ. Ternyata yang menghancurkan bukan penganiayaan, walaupun kita tahu ada penganiayaan di wilayah-wilayah tersebut. Tapi yang membuat gereja jadi reruntuhan ternyata adalah kenyamanan, bukan penganiayaan. Jadi ketika kenyamanan terjadi di era kekesalan menjadi agama negara, disitulah reruntuhan mulai terjadi. Dan hari ini gereja cuma jadi reruntuhan. Sama dengan hidup kita. Kalau kita nggak ingin pernikahan kita jadi reruntuhan, kita nggak ingin pelayanan kita jadi reruntuhan, kita nggak ingin bisnis kita jadi reruntuhan, hati-hati dengan jebakan kenyamanan. Karena bukan penganiayaan yang membuat itu jadi reruntuhan, kenyamanan. Nah, Efesus itu mungkin bisa tergambar seperti hal kota-kota besar di Indonesia. Bandung, Jakarta, Surabaya gitu ya. Dan spirit yang menyerang dari kota Efesus itu digambarkan oleh satu dewi utama dari kota Efesus, yaitu Dewi Artemis. Dan saya sempat melihat replika dari Dewi Artemis ini. Digambarkan sosok seorang wanita dengan buah dada banyak. Saya sempat melihat foto juga gitu. Dan Dewi itu menggambarkan at least dua hal. Yang pertama adalah wealth. Wealth itu bicara soal prosperity gitu ya. Kemakmuran, kenikmatan hidup gitu ya. Dan sexuality. Bukankah dua hal ini menjadi spirit yang menyerang di kota-kota kita hari ini? Menyerang gereja dan keluarga sampai dengan hari ini. Wealth, isu uang, isu kenikmatan hidup, isu kita ada cari Tuhan untuk hidup yang lebih baik, hidup jasmani yang lebih baik. Termasuk isu-isu sexuality dari anak-anak kita, anak-anak muda, sampai orang besar, orang dewasa pun bergulat dengan isu sexuality. Dan terbukti bahwa pernikahan gak menyelesaikan masalah sexuality, benar kan? Masalah pornografi, masalah perzinahan, tidak selesai dengan pernikahan ternyata. Itu adalah sebuah sin, sebuah dosa yang harus diatasi. Nah hari ini izinkan saya untuk kita sama-sama melihat dari surat Efesus. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 17. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita akan baca beberapa ayat berhenti dan kita coba akan bahas beberapa ayat-ayat yang ada di sini. Efesus 5 ayat 8 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Sama-sama katakan dahulu. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Katakan sama-sama sekarang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu. Dulu, 5 tahun yang lalu aku hidup dalam kegelapan. Dulu waktu aku muda, aku hidup dalam kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Amin. Tapi itu idealnya. Itu idealnya. Ternyata hari-hari ini yang terjadi gak demikian juga nih. Yang terjadi dalam banyak kesempatan saya menemukan yang terjadi terbalik. Dulu sudah hidup dalam terang. Dulu sudah dipulihkan sama Tuhan pernikahannya. Dulu sudah dilunasi hutang-hutangnya. Dulu sudah bertobat dari kelicikan dan kebohongan. Sekarang balik lagi. Nah, yang terjadi di dalam gereja ternyata adalah hari-hari ini iblis coba membuat orang yang dulu udah hidup dalam terang diseret gelap. Jadi ini bukan soal orang yang dari gelap datang ke gereja. Ini adalah orang yang dulu pernah pulih, pernah bertobat. Dulu bisnisnya kotor banget, curang banget. Dia bertobat sungguh-sungguh. Sekarang udah kenal Tuhan pelayanan, kok balik lagi jadi kotor bisnisnya. Kok jadi makin licik bisnisnya. Ini bicara soal sesuatu yang iblis sedang kerjakan hari-hari ini melalui spirit Artemis tadi. Untuk membawa orang-orang Kristen kembali pada kegelapan padahal mereka ada di gereja tiap minggu. Kalau dari ibadah raya, ibadah-ibadah lainnya, kita
sulit untuk melihat kegelapan dalam hidup seseorang. Apalagi kalau lagunya kayak tadi PW-nya, aduh semua nyanyi itu udah kayak pohon nyiur melambai-lambai kan gitu ya. Tapi begitu kita masuk lebih dekat, apalagi gereja komunitas, saya yakin UCC ini gereja komunitas banget. Makanya orang kalau nggak mau bertobat, nyimpen dosa pasti nggak nyaman di sini. Pilihannya cuma dua, bertobat atau mental gitu kan, karena nggak nyaman. Nah, waktu kita hidupnya makin dekat, makin dalam, hubungan makin dalam, ternyata saya mendapati bahwa ada banyak kegelapan di dalam gereja. Which is gak apa-apa juga, karena di gereja adalah tempat di mana terangnya Tuhan ada kan. Yang jadi masalah adalah kalau orang datang tiap minggu bertahun-tahun, gelapnya bukan tambah hilang jadi terang, tambah dari terang malah tambah gelap. Terus nyaman, terus sembunyi, terus pura-pura. Terus bikin kesaksian, oh puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan berkati bisnis saya. Wah Tuhan buka pintu dan sebagainya. Padahal bisnisnya terbuka karena kecurangannya. Saya percaya Tuhan tidak perlu dipermuliakan oleh kesaksian palsu kita. Tuhan gak jadi tambah mulia hanya kita punya kesaksian, padahal itu kesaksian palsu. Gereja harus tegas hari-hari ini untuk melawan spirit Artemis ini. Supaya orang-orang yang hidup dalam kegelapan, gelapnya mulai sirna dalam hidupnya gitu ya. Kegelapan itu ada di dalam kehidupan kita. Satu kali ada satu anak muda, youth pastor di pinggiran kota Jakarta, minta saya mentor. Dia bilang, Kak, saya tolong di mentor dong. Oh iya, ya udah saya mentor dia, anak muda ini. Terus singkat cerita satu kali saya ajak dia ketemuan. Ini anak masih single waktu itu. Saya ajak ketemuan itu kita ada acara dinner Natal gitu di rumah satu temen. Saya ajak dia yuk ikut dinner yuk, lama gak ketemu. Dia datang bawa pacar ternyata. Loh, dia gak bilang-bilang punya pacar, tahu-tahu kok kenalin gitu ya. Oh udah punya pacar gitu ya. Ya udah gak apa-apa, saya kenalan, saya sama istri saya bilang, siapa namanya gitu kan. Saya Ferry, ini Vania gitu kan, istri saya. Siapa namanya, disebut namanya. Terus refleks dong kita kan, gerejanya di mana? Gitu kan. Gerejanya sama dengan cowoknya atau dari gereja lain. Terus mukanya melongo gitu, bengong. Saya pikir apa dia gak ngerti bahasa Indonesia gitu. Mungkin dia orang Korea, memang kan agak-agak oriental gitu kan. Sebenarnya apa, kita perlu annyeonghaseyo, kamsahamnida gitu. Atau, jadi saya mulai, terus tiba-tiba cowoknya narik. Dia bilang, kok, sorry banget kok. Pacarku ini bukan Kristen. Gitu. Sini sebentar. Gitu. Jadi akhirnya ini anak youth pastor ini kan tahu dong harusnya. Bahwa mencari pasangan itu harus seiman dan sepadan. Jadi saya omelin dulu gitu, lu gimana sih? Kan kamu youth pastor, harus jadi contoh, jadi teladan. Ini kenapa pasangannya gak seiman? Saya mulai tegur lah dia bilang aduh sorry kok habisnya cowoknya baik gitu. Saya gak tega gitu dan orang tua saya setuju dan sebagainya. Yaudah saya tegur dia tapi kita gak usir dong, kita deketin kan. Kita ajak ngobrol ceweknya gitu. Ternyata ceweknya ini mau kenal Tuhan Yesus gitu. Buka hati lah pengen kenal Tuhan. Kita pikir kita gak perlu buru-buru. Tanpa mendiskreditkan profesi tertentu, saya tidak ingin menginjil itu seperti agen asuransi Bapak Ibu gitu ya. Ayo buru-buru closing gitu, enggak gitu. Saya pengen kamu tuh kenal dulu Yesus. Artinya kalau kamu memutuskan untuk percaya, kamu percaya karena percaya begitu. Jadi saya bilang mau gak kamu belajar dulu. Kita pinjemin Alkitab, kita pinjemin buku rohani, kita kasih link YouTube, pokoknya lu baca-baca, pelajari, gak ngerti nanya. Jangan pokoknya tutup mata, pokoknya yuk ikutin doa saya gitu. Belum tentu siap kan dia kan. Imannya yang nggak percaya mungkin ngucapin karena nggak enak, saya nggak mau. Dia bilang yuk belajar dulu. Ya udah dia datang ke ibadah kita. Terus dia mulai belajar, dia tanya kalau pulang ibadah tuh selesai khotbah dia tanya sama pengkhotbahnya, ini artinya apa gitu. Udah sekian bulan saya pikir kayaknya udah cukup nih, udah cukup banyak yang dia tahu. Yuk kita tantang dia terima Yesus, kita baptis gitu. Begitu mau ditantang terima Yesus, putus mereka. Mereka yang pacarnya putus, kita kan langsung kebayang, aduh pakai putus lagi. Kalau putus kan artinya apa? Kemungkinan gak mau bersama lagi kan, jadi peluang untuk bawa dia kenal Tuhan mungkin lebih susah. Apalagi kalau putusnya gak baik-baik nih, biasanya kalau orang lihat mantan tuh kayak ngeliat tawon gitu ya. Pahit gitu, dia kesana kita gak mau kesana pokoknya. Aduh gawat nih gitu kan, jangan sampai kita jadi fail nih. Akhirnya kita tanya cowoknya, lu kenapa putus gitu. Cowoknya sensi. Dia marah-marah gitu, tahu tuh kok tuh, gak tahu tuh dia gitu. Susah lah ngobrol sama lagi sensitif gitu ya. Mungkin dia terluka karena diputusin, kita tanya ceweknya gitu. Kita kontak, kita tanya apa kabar gitu.
katanya kamu udah putus gitu. Oh iya kok Ci, kita udah putus gitu. Ya kita bilang, kita ketemuan. Terus saya bilang sama dia bahwa sorry ya, kita tuh nggak mau nyampurin urusan kalian. Artinya mau putus karena apa ya udah gitu ya. Ya kalau bercerai jangan, putus ya boleh-boleh aja. Tapi boleh nggak tahu kenapa gitu. Biar saya ngerti alasannya aja gitu. Terus dia bilang gini, jadi gini kok. Saya tuh udah bergumul lama untuk punya keberanian untuk memutuskan ini. Untuk putus sama pacar saya. Karena waktu saya makin belajar firman Tuhan, kok ada apa yang dia ajarin sama yang saya pelajari tentang firman Tuhan kok kayaknya beda gitu. Waduh gitu. Kan saya mentornya kan. Kayak bertanggung jawab gitu. Aduh, kamu boleh cerita gak part yang mana? Mungkin saya bisa meluruskan gitu. Kenapa jadi beda gitu. Jadi dia bilang gini, dulu kalau saya dulu di agama saya dulu, kita gak pernah ada pelajaran love, sex, and dating gitu kan. Tentang pacaran kudus, itu gak ada seminar-seminarnya, topik-topiknya. Kan di Kristen nemu kan ada pembahasannya, ada di YouTube, ada di artikel. Dan kok beda sama cowok saya. Jadi singkat cerita, kami kalau pacaran itu gak pernah ke rumah saya. Jadi gak pernah ke rumah ceweknya. Karena di apartemen papanya galak gitu. Jadi kalau pacaran ke rumah cowoknya. Semua cowoknya gede tapi orang tua jarang di rumah. Waduh gitu ya. Dan kalau kami pacaran akhirnya seringkali ngobrolnya di kamar si cowok. Waduh gitu ya tambah. Dan apa yang terjadi? Kok Ci, aduh saya malu banget untuk cerita ini. Jadi saya sudah melakukan hal-hal yang gak baik di kamar itu dengan cowok itu. Begitu dengar itu saya pikir, aduh ini youth pastor. Kita mau bantu dia untuk menangin jiwa pacarnya gitu. Dia yang ngerusak gitu, dia yang bikin Injil gak jadi good news gitu. Aduh kita udah dia ceritakan kita udah gak tega ya. Bapak Ibu rekan-rekan ya. Kan dia perempuan, dia ngomong begini kan pasti malu. Kita pikir dia, oke. Tapi gini Ci, kok aduh masih ada lagi. Ada lagi. Ini aja udah horor gitu. Udah pokoknya di kamar itu pokoknya udah sampai buka-buka baju dan sebagainya. Ada lagi tuh apa? Jadi aduh gimana ya kok ya, saya malu. Saya bilang ini, kalau malu gak apa-apa gak usah cerita. Saya udah gak tega kan, saya aja dengernya malu gitu. Tapi saya pengen cerita, ya udah buruan cerita gitu. Gua kan kepo juga gitu, tapi agak gak tega tapi kepo pengen tahu, aduh nih apa gitu. Dan dia cerita, dia gini deh saya cerita aja sama Ko Ferry, Civania karena saya anggap kakak sendiri. Jadi waktu di kamar itu kami melakukan hal yang gak baik, udah buka-buka baju dan sebagainya. Pacarku ngambil handphone, ngapain? Pesen Grab food, pesen makanan gitu. Enggak, ada adegan di foto-foto dan di video-videoin. Aduh pas dia ngomong begitu, napasnya kayak putus, itu kayak gak bisa napas saya kayak. Ya ampun Tuhan, ini kan youth pastor, hampir tiap Sabtu dia khotbah di youthnya, keringin, bilang ini. Buku favoritnya adalah bukunya Francis Chan, Crazy Love. Crazy beneran ternyata dia. Waduh, saya dengar begitu sampai, akhirnya kita bilang, thank you ya kamu udah jujur. Kita tahu kamu pasti malu banget dan kamu punya ketegasan dan berani untuk keluar dari situ. Kita bilang gak apa-apa kamu putusin. Karena cowok ini kalau ketemu kita sorohani gak pernah cerita begitu. Tanyain juga fine haleluya puji Tuhan segala macam gitu. Thank you ya kamu mau cerita ya gitu. Nah ini adalah salah satu contoh bahwa di dalam gereja tuh banyak kegelapan-kegelapan yang bahkan mungkin lebih parah dari ini. Dan orang bisa sembunyi, nyaman, dan tidak punya niat untuk berubah menjadi terang dalam kehidupannya. Satu kali saya khotbah di ibadah anak muda di kota Bogor. Dari Jakarta nyetir aja kan naik mobil sore-sore. Terus saya khotbah tentang hubungan orang tua dan anak. Kita doain anak-anak muda nangis semua. Begitu mau pulang nih, pulang deh buruan. Besok hari Minggu ada pelayanan lagi jadi mau pulang. Dicegat saya sama pengerja, dia bilang, Kak boleh jangan pulang dulu gak? Ini ada satu anak muda nungguin Kak Ferry di ruang konseling, di depan ruang konseling. Mau ngobrol katanya. Saya lihat ada satu anak cewek umur 14 tahun. Pakai kaos ungu, rambutnya kuncir kuda gitu. Akhirnya saya dibukain ruang konseling itu, pokoknya ngobrol di situ. Saya tanya, ada yang bisa saya bantu gitu. Terus dia bilang, gini Kak, tadi waktu Kak Ferry khotbah tentang hubungan orang tua dan anak, pemulihan dan sebagainya, teman-teman didoain, teman-teman saya semua nangis gitu ya. Jujur saya sampai hari ini, sampai detik ini saat ini, saya gak bisa ngampunin papa saya. Nah, gitu. Saya gak ngerasa apa-apa, gak bisa ngampunin papa saya. Oh gak apa-apa saya pikir, thank you ya kamu udah jujur ya gitu. Thank you ya, boleh tahu gak kenapa? Kan teman-teman semua pada nangis di jamaah Tuhan, kamu enggak, aduh kenapa gitu.
Jadi gini Kak, papa saya itu bukan papa kandung, itu papa tiri. Jadi dia itu tinggal sama mamanya, sama papa tiri, dan dia itu 3 bersaudara. Dia anak terakhir, dia punya kakak perempuan dan kakak laki-laki. Kakak laki-lakinya di luar kota, di luar pulau, dan mereka tuh tinggal di kontrakan, pindah-pindah kontrakan, sampai satu kali ada kontrakan yang kecil, kamarnya cuma 1. Entah kenapa di situ mereka tidur barengan, papa, mama, sama dia nih perempuan ini sama kakaknya perempuan. Dan dia bilang, saya mendapati papa tiri saya mau memperkosa kakak perempuan saya. Itu yang bikin saya gak bisa ngampunin. Oke, kamu lihat. Terus gak berhasil. Mama kamu tahu gak? Mama tahu. Terus mama gimana responnya? Mama cuma bilang, ya udah, mama gak bisa buat apa-apa. Kan mama masih hidupnya numpang sama papa. Waduh, saya langsung keluar panggil pengerja. Sini. Saya tanya lagi, papamu orang Kristen? Papa tiri, Kristen gak? Ke gereja gak? Pelayanan gak? Gereja mana? Gereja sini. Waduh gitu. Jadi apa? Asyir. Waduh gitu. Saya panggil, saya tanya, tahu gak kasus ini? Gak tahu, gereja gak tahu kasusnya. Waduh, tolong dong gembalanya dikasih tahu. Dan tolong anak ini dikasih akses untuk dapetin perlindungan. Walaupun sekarang rumahnya kamarnya udah 2 gitu. Tapi tetap kan, ini dia tinggal dengan seorang papa tiri yang pernah mau memperkosa kan gitu. Kan kita kalau nggak ketahuan belum ditangani gimana nanti kalau kejadian lagi. Mereka makin besar. Ini anakku 14 tahun, nanti makin 16, 17 kan badannya makin dewasa gitu kan. Tambah menjadi takutnya. Jadi intinya anak ini akhirnya coba ditolong gitu ya. Dan di situ saya sadar bahwa gila ya, gereja ini gereja wow banget loh gitu. Pujian penyembahannya, firmannya, apanya, gedungnya, semuanya keren. Tapi kegelapan kayak begini nih lolos. Ada tanpa orang mau berubah. Makanya dibilang bahwa memang dahulu kamu kegelapan tapi sekarang terang dalam Tuhan. Harusnya kan begitu idealnya. Tapi ada orang-orang yang dulunya udah terang, sekarang balik ke gelap dan lebih gelap. Nah, saya percaya bahwa Tuhan mau agar setiap kegelapan di dalam komunitas itu mulai diubah menjadi terang. Amin. Karena itu gaya hidup kegelapan gak boleh lagi ada di tempat ini. Kalaupun datang dalam gelap, dimuridkan, terima firman, berubah, terang Tuhan makin nyata dalam hidup kita. Kegelapan itu at least bicara 3 hal kalau buat saya pribadi. Kegelapan yang pertama bicara soal ignorance atau ketidakpedulian. Jadi orang itu kalau hidupnya tidak peduli, gak peduli sama kesehatan, gak peduli sama keluarga, gak peduli sama orang lain, gak peduli sama jiwa-jiwa, gak peduli sama kehidupan doanya, itu darkness saja, ignorance gitu. Ya, jadi arti dari darkness yang pertama adalah ketidakpedulian. Arti yang kedua dari darkness adalah ketidaktahuan. Orang kalau gelap kan gak tahu ya di depan ada meja gitu ya. Jadi kalau kita hidupnya isinya gak tahu gitu. Oh, aku gak tahu kalau ternyata sebagai suami aku harus begini sama anak, sama istri. Aku gak tahu kalau keuangan itu harus begini. Kalau kita banyak gak taunya, kita hidup dalam kegelapan. Makanya firman Tuhan memberikan pewahyuan, pengetahuan, pencerahan. Dan saya percaya di gereja ini teman-teman diajar untuk di-upgrade pengetahuannya. Karena jangan gak tahu terus. Karena gak tahu terus artinya kita hidup dalam kegelapan kan. Dan yang ketiga, yang namanya darkness atau kegelapan itu bicara soal namanya keterputusan hubungan. Istilah mati lampu itu sebenarnya istilah yang aneh. Karena yang mati bukan cuma lampunya. Betul gak? Kalau mati lampu itu artinya semua listrik di gedung ini gak ngalir gitu. Lampu gak nyala, speaker gak nyala, TV gak nyala gitu. Karena terputus dengan sumber terangnya, sumber listriknya. Sama. Kalau kita cuma datang ke gereja senang dengan khotbah-khotbah yang bagus. Ada khotbahnya Pastor Calvin, ada Pastor Josh, ada Kowing. Tapi di rumah kita gak punya kehidupan doa sama Tuhan. Kita terputus hubungannya, cuma senang dengar YouTube khotbah yang yes amin dikutip di post gitu ya. Hanya karena kita nge-repost belum tentu kita menghidupi kan. Hanya karena kita merepost belum tentu kita merenungkannya kan gitu. Tuhan mau hubungan. Jadi yang berikutnya arti dari darkness adalah disconnection gitu. Disconnection. Kita ke gereja tapi gak punya hubungan sama Tuhan. Nah, Tuhan gak mau darkness ini ada dalam kehidupan kita. Lanjut di ayat yang ke-11. Dikatakan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa.
Jadi yang namanya perbuatan kegelapan tuh gak membuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ayat yang ke-13 dan 14 mengatakan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kita baca dari judul perikop dari Efesus 5, kita akan menemukan judul perikop menurut versi LAI adalah hidup sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan tadi bilang bahwa semua yang nampak adalah terang. Karena itu bangunlah, bangkitlah, karena Kristus bercahaya atas kamu. Saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk jadi terang. Amin. Tuhan memanggil setiap kita jemaat dari UCC untuk menjadi terang. Amin. Tapi ini yang kita mau highlight hari ini. Menjadi terang itu bukan sekedar menjadi berkat loh buat orang lain. Betul. Misalnya kita di kantor nih. Jangan curang, jangan bohong, berintegritas gitu kan. Datangnya tepat waktu, jadi terang. Jadi terang lo, jangan kerjanya gak bener gitu. Tapi bukan cuma itu aja. Ternyata yang namanya menjadi terang itu adalah juga soal menjadi pemimpin di tengah-tengah generasi ini. Karena gini, di mana terang muncul, dia memerintah, betul gak? Ini kalau gelap, muncul terang tek gitu lampu, gelapnya hilang. Kenapa? Karena sifatnya terang itu memimpin. Karena itu ketika saya dapat kesempatan untuk khotbah di anak-anak muda, saya selalu bilang bahwa saya rindu anak-anak muda Kristen itu dipersiapkan, diperlengkapi, di-equip benar-benar supaya jadi pemimpin di generasi ini. Kita lihat bangsa kita secara politik, secara apa, aduh kita ngeluh kan kayak ini gak bener, ini korup, ini. Terus kita naik menara doa nih, ngedoain bangsa kita. Boleh aja, tapi kenapa gereja gak menyiapkan anak-anak muda untuk jadi pemimpin di generasi ini? Siapin dong, supaya kita gak ngeluh. Si ini korup, si ini korup. Siapin dari gereja kita. Nah, lucunya banyak gereja anak muda bikin ibadah anak muda cuman buat seru-seru, rame-rame, main game funky dan sebagainya, tapi gak pernah nyiapin pemimpin masa depan. Gak punya visi itu di hatinya. Saya satu kali diundang sama satu kampus di Jakarta. Dia diundang, khotbah, dijemput sama satu perempuan, anak mahasiswi gitu ya. Terus dia antar saya ke ruangannya, jalannya jauh karena ada beberapa gedung kan. Ayo kak lewat sini gitu. Sambil jalan saya ajak ngobrol, saya tanya, kamu semester berapa? Udah semester akhir kak? Asalnya dari mana? Dari luar pulau, dia sebut satu pulau gitu. Oh jadi kamu perantauan di sini yang ngekos ya? Iya kak. Terus saya tanya begini, nanti kalau lulus, kamu mau jadi apa? Gitu. Punya plan apa? Punya rencana apa? Dia kan udah mau lulus nih, udah skripsi, udah mau sidang, terus wisuda gitu. Kamu punya plan apa? Mau pulang ke daerahnya atau mau apa? Gitu. Terus dia senyum-senyum, dia bilang, saya tuh kepengen, saya berdoa sama Tuhan supaya saya bisa bekerja di perusahaan besar di Jakarta kak. Paling enggak punya gaji 10 juta supaya saya bisa beli iPhone dan MacBook. Dengan yakin dia bilang begitu, saya tiba-tiba kayak teng gitu, kayak bengong. Oh anak muda Kristen dimuridkan tuh cuma pengen iPhone sama MacBook. Loh teman-teman, bapak ibu semua, saya ketemu teman saya, sahabat saya. Dia cerita, jadi sahabat saya ini ketemu sama satu anak dari Aceh. Anak Aceh ini kuliah di Mesir. Anak ini ketemu ISIS, orang dari jaringannya ISIS, teroris internasional. Itu anak umur 20 tahun, diajak ngobrol sampai bilang gini, mau gak lu join sama kita? Kalau kamu mau join, kita akan perlengkapi kamu. Kita punya sumber daya, sumber dana dan sebagainya, kita akan equip kamu. Karena kami percaya kamu bisa ubah dunia. Gila kalimatnya ISIS, itu bisa ngomong begitu loh ke anak muda. Kamu bisa ubah dunia. Harusnya kan itu kalimatnya kita, enggak? Itu kan kalimatnya Yesus waktu dia bilang, tetapi kalau Roh Kudus turun ke kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kan itu artinya kamu bisa ubah dunia, begitu kan? Di zaman belum ada handphone, internet, pesawat terbang. Murid-murid diurapi Roh Kudus tuh untuk ubah dunia. Nah sekarang di gereja, kami berkumpul. Nah itu cuma gitu doang. Gak dikasih visi untuk yuk jadi pemimpin yuk di generasi ini yuk. Nah akhirnya kenapa anak-anak mudanya seperti itu? Karena kita orang tuanya juga sama. Cuman pengen jadi berkat seadanya, bukan jadi pemimpin. Pemimpin gak selalu ngomongin posisinya, tetapi menjadi pemberi pengaruh dimanapun kita berada. Kita selalu dalam posisi gak berdaya, di keluarga, di pekerjaan.
Ya pastor, aku kan cuma karyawan doang. Karyawan doang, bukan manajer, bukan direktur. Mana bisa memimpin? Bapak Ibu teman-teman boleh membaca bukunya John C. Maxwell, Leader 360 Leader ya. Kepemimpinan 360 derajat. Kita nggak harus ada di atas untuk bisa memimpin loh. Kita bisa memimpin dari tengah. Dari bawah juga bisa. Kalau kita punya pengaruh, kita di bawah aja bisa memberikan influence ke atas loh. Daniel, di kitab Daniel, dia tuh bukan orang paling atas. Tapi Nebukadnezar bisa di-lead sama dia, bener gak? Jadi jangan pakai alasan, tapi kan aku gak punya jabatan ini. Anda punya pengaruh gak? Karena terang itu bicara soal jadi pemimpin. Bukan cuma jadi berkat doang. Menjadi pemberi pengaruh. Kalau hidupnya kita setengah-setengah, hidupnya masih kegelapan, gak heran kita gak jadi pengaruh. Gak memberi pengaruh apa-apa dalam hidup orang lain. Di perusahaan kita, di kantor kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita dan sebagainya. Dan tadi Alkitab bilang apa? Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ada dua kata di sini, bangun dan bangkit. Bangun kamu yang tidur, bangkit kamu yang mati, kan begitu. Ternyata di gereja ada banyak orang yang tidur, rohaninya tidur. Pernah tahu orang tidur? Orang tidur tuh gak ada aksinya. Paling cuma guling kiri, guling kanan gitu. Gak ada orang tidur ngopi gitu, gak ada main golf, gak ada. Jadi orang Kristen kalau ada di gereja tapi gak punya aksi, gak pernah menangin jiwa, gak pernah nginjil, gak pernah berbuat sesuatu yang berdampak, dia tidur rohaninya. Belum lagi yang tadi, bangkit dari antara orang mati. Kalau kita gak punya hubungan sama Tuhan yang sumber hidup, jangan-jangan rohani kita mati, even kita ada di gereja. Bahkan sekarang ada banyak orang yang jadi agnostik, dan mungkin juga ateis, gak percaya sama Tuhan, tapi ada ke gereja. Kenapa? Seru, ada komunitas. Seru, ada temen main sepedaan. Seru, musiknya bagus gitu. Di gereja perlu ada pesan ini. Bangun dan bangkit. Bangun dan bangkit itu bicara soal keputusan. Soal pilihan. Dan soal ketegasan. Ada banyak orang Kristen gak bisa jadi terang karena gak tegas sama dirinya, gak tegas sama orang lain. Saya ulangin ya. Ada banyak orang percaya gak bisa jadi terang, gak bisa bangun, gak bisa bangkit. Karena gak pernah tegas sama dirinya, gak pernah tegas sama orang lain. Kalau kita gak bisa didik anak, berarti gak ngaku bahwa gua salah didik anak. Jangan bilang, oh it's okay not to be okay, gitu lagi gitu ya. It's okay lah anak gue, namanya kita juga manusia. Bangun dan bangkit bilang, gua salah didik anak. Gimana cara memperbaikinya? Supaya jadi terang. Jangan oke aja. Kita ketemu sama orang dari bukan Kristen, lebih pintar didik anak daripada kita. Padahal kita punya kuasa doa, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, komunitas. Anak kita lebih bandel daripada anak dunia. Bayangin. Kita gak mau bangun dan gak mau bangkit sebagai orang tua kadang-kadang. Cuma cari excuse aja. Oh gak apa-apa, namanya juga anak-anak. Anak lain bisa kok bagus. Anak lain bisa sopan tuh. Anak lain bisa tuh menghormati lagi ibadah. Bisa tuh. Kitanya aja gak mau bangun sama bangkit. Kitanya aja yang banyak excuse. Gak tegas sama diri sendiri, gak tegas sama orang lain. Bangun dan bangkit. Karena Kristus akan bercahaya atas kamu. Lalu di ayat yang berikutnya, ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan bilang, perhatikan cara kamu hidup. Perhatikan, artinya apa? Dicek, dievaluasi, diperiksa. Hanya karena pasangan kita gak komplain, hanya karena istri kita gak komplain soal cara hidup kita, belum tentu benar cara hidup kita. Kadang-kadang kita gak efektif, ini saya jujur aja. Yang demen main game itu bukan cuma anak muda, orang tua main game. Seharian ketemu anak kerja, pagi sampai sore. Begitu pulang kan anak pengen main sama kita kan. Mami, daddy, bentar. Mami lagi nonton Netflix gitu kan. Mami lagi main game, papi lagi main. Anaknya gak punya quality time sama orang tuanya karena orang tuanya juga tidak memperhatikan cara dia hidup. Perhatikan cara kita hidup kalau kita ingin jadi terang tadi. Ingin jadi pemimpin, ingin jadi pemimpin pengaruh.
kalau kita ingin bangkit, perhatikan cara kita hidup dengan seksama. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Seperti orang bijaksana, man of wisdom. Nah itu kan. Jadi lawan dari man of wisdom ini adalah bebal. Jadi orang kalau bebal gak bisa jadi man of wisdom. Sepanjang saya mengembalakan, saya yakin nih kalau saya lihat wajah-wajahnya ya, saya yakin Kak Oci setuju sama saya nih. Sepanjang saya mengembalakan, sudah hampir berapa ya? Hampir 19 tahun lah kadang-kadang lebih berkecimpung di dunia pengembalaan. Saya mulai belajar menginsyafi bahwa orang bebal itu gak kelihatan dari mukanya. Kadang orang datang gitu ya, nanya-nanya kayak ngajakin debat, ngotot, ngeyel gitu ya. Mukanya nyebelin, kita kan orang bebal banget sih. Diajak nanya apa, dia ngotot, dia ngeyel sendiri. Tapi begitu pulang, dia hidupin tuh ternyata. Saya pikir, oh ya udah lumayan lah. Walaupun waktu ngomong narik urat dulu gitu. Tapi ada yang ketemu, aduh santun banget teh. Oh iya pastor, oh I'm so blessed. Oh thank you Tuhan, aduh aku sangat terberkati loh sama sharing dari Pastor Ferry. Oh iya minta doain segala macam. Begitu pulang gak dilakukan. Nah saya ngerti nih yang bebal yang mana nih. Bukan yang mukanya nyolot. Yang hatinya keras. Yang banyak nanya tapi gak pernah dilakukan. Dan orang itu kalau bebal, kan orang bebal gini kan udah tahu itu salah, gak mau diperbaiki. Udah tahu nih cara gunain uang begini salah nih. Dia gak mau perbaiki. Cuman minta ditolong aja pokoknya. Tolong dong. Diperbaiki gak mau. Dia ajarin yang bener gak mau dilakukan. Saya yakin banget orang tuh kalau bebal isi hidupnya cuma satu, penyesalan. Penyesalan. Karena bebal. Karena gak mau dibilangin. Udah gak mau dibilangin. Bebal. Kalau terjadi sesuatu nyalain Tuhan. Paling ngeselin ya gak sih? Kalimatnya begini, saya gak tahu di sini ada gak. Mau gak ada ya. Saya sering dengar kalimatnya begini. Kak, kenapa sih Tuhan bikin aku gak lulus kuliah? Kalimatnya gitu. Kenapa Tuhan bikin aku gak lulus kuliah? Kak, kenapa sih Tuhan bikin aku diputusin pacarku? Kak, kenapa sih aku dibikin bangkrut sama Tuhan? Yang paling parah adalah, Kak, kenapa sih Tuhan bikin pacarku hamil? Wah, kadang saya coba bingung tuh kalimat. Kak, kenapa sih Tuhan bikin aku gak lulus kuliah? Bukan Tuhan, lu yang gak belajar. Enggak. Kenapa Tuhan bikin aku diputusin pacarku? Bukan Tuhan yang bikin. Lu yang kelakuannya gak baik sama pacar lu, kan begitu. Kak, kenapa sih Tuhan bikin pacarku hamil di luar nikah? Lu pikir pacar lu Bunda Maria? Enak aja gitu. Lu yang hamilin, kan begitu. Emangnya Tuhan? Ya kadang-kadang kalimatnya begitu kan. Kenapa Tuhan bikin? Dia yang salah, dia yang dibilangin gak bisa. Dia yang nyalahin Tuhan, dia yang nyalahin komunitas, dia nyalahin gembala dan sebagainya. Orang kalau bebal isinya penyesalan. Tapi orang kalau berhikmat, isinya pasti adalah ucapan syukur hidupnya. Orang suka salah mengartikan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Oh kita dalam segala keadaan kita ucap syukur aja. Kalau lo bebal berubah, kita ucap syukur. Gitu ya, oh gak apa-apa aku jatuh lagi, ya ucap syukurnya Tuhan baik. Ya berubah dong. Jangan ucap syukur untuk hal yang salah. Di-repeat lagi, ulang-ulang terus. Dan Alkitab bilang setelah itu apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kalau orang tuh bebal, gak mau dibilangin, ngeyel, keras hatinya, dia gak bisa gunakan waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada karena hari-harinya adalah jahat. Saya belajar mengerti bahwa menggunakan waktu itu penting banget. Artinya begini. Salah satu bentuk keadilan Tuhan adalah Tuhan yang adil memberikan kita sama 24 jam sehari. Sama semuanya, amin. 24 jam sehari ya. Gak ada karena Anda rajin saat teduh dapat 27 jam kan. Hari ini aku saat teduhnya 9 pasal. Hari ini waktunya lebih banyak, gak ada, semua 24 jam. Kalau kita gak taat pun hari ini tetap 24 jam. Tinggal bagaimana kita mengelola jadwal kita supaya waktu yang 24 jam itu efektif untuk membawa kita bertumbuh dan tadi jadi terang tadi. Bisa bangkit, bisa jadi terang, jadi pemimpin buat generasi dan sebagainya. Saya sering dengar istilah kita tuh harus pintar ngatur waktu. Saya pikir-pikir ngatur waktu. Setahu saya waktu gak bisa diatur. Benar gak Bapak Ibu teman-teman? Coba lihat jam kita.
Waktu tuh jalan terus tuh. Kita bilang, stop, gak bisa. Detik jalan terus. Waktu gak bisa diatur. Yang bisa diatur siapa? Diri kita, bener gak? Jadwal kita yang bisa diatur. Waktu mah gak bisa diatur. Yang diatur mah jadwalnya kita. Hidupnya kita, diri kita. Nah, saya tuh punya satu ilustrasi yang saya dapat dari satu orang namanya John C. Maxwell. Ngatur waktu tuh, ngatur jadwal kita tuh dalam waktu itu kurang lebih kayak begini. Kayak UCC, pergi liburan bareng ke Jepang. Ayo UCC, pergi liburan bareng ke Jepang bersama Pastor Josh gitu ya. Terus semua dikasih koper sama, biar gak ketuker-tuker, gak hilang-hilang. Oke, kita kasih koper, ada logo UCC, sama tuh. Size-nya sama, warnanya sama. Tapi cara kita ngisinya beda kan? Ada yang bawa serikaan, rice cooker, segala macam. Ada yang bajunya digulung-gulung, kecil-kecil gitu. Pokoknya beda. Sama kayak waktu saya belum nikah gitu ya, wah cuek gitu, masukin baju ke koper. Wah, begitu saya menikah, istri saya kalau traveling, waduh, itu ya bisa semua masuk di koper yang segitu. Pergi liburan ke Jepang cuman bawa koper cabin 8 hari sama Adriel waktu masih umur setahun. Dibilang tenang, ini ada pampers kan kepake, kebuang, masih ada rongga buat oleh-oleh. Itu oleh-oleh beli makanan atau teh tarik lah apa gitu, teh hijau, dibuka bungkusnya semua teh dicelup, taruh semua selipin di mana-mana. Gantungan kunci selipin semua. Sampai Jakarta dibuka kopernya, langsung muntah semua keluar isinya gitu ya. Isinya bisa banyak loh. Koper yang segitu, sama kayak 24 jamnya kita. Diisi pakai apa? Siapa bilang yang buang-buang waktu cuma anak muda doang? Enggak, orang tua juga sama buang waktu kok, banyak. Kita aja gak jujur, ya gak sih? Kita aja yang suka, loh, yang hobi nonton YouTube dan Netflix itu juga bukan anak muda, orang tua. Ada di mana? Di airport kita ngeliat, di MRT juga kita lihat, di manapun kita lihat. Oh, ngeliatin apa sih? Gak ada, cuman nge-scroll doang ngeliat reels apa gitu. Kepo. Bukan cuma ngeliatin postingan, ih Jessica Woso ini lagi lu, apa lu ini. Bukan cuma ngeliat postingannya, bacain komen netizen. Direnungkan lagi, mati deh. Itu komentar, wah gila lu, apa emosi. Lu ngapain sih komentar netizen lu renungkan juga. Firman tuh renungkan. Komentar netizen direnungkan sampai ikut emosi gitu kan. Biarin aja. Ya ini bukan orang anak muda doang, orang tua juga sama. Yang memangnya yang punya akun palsu, akun Instagram bodong cuman anak muda. Orang tua ngaku sama saya punya akun palsu buat berdebat sama orang di lapaknya orang lain. Ngaku kok. Jadi siapa bilang? Jadi kenakalan anak muda dimulai dari kenakalan orang tua, itu aja. Kalau anak muda nggak jadi terang, anak muda nggak jadi pemimpin karena orang tuanya kadang-kadang kita yang tidak mulai dari kita. Pergunakan waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Katakan bodoh. Lihat kiri kanan katakan bodoh. Bukan ngatain ya, cuma ingetin aja. Jangan bodoh gitu ya. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau Alkitab bilang di sini nih, orang bodoh itu bukan orangnya IQ-nya jongkok, bukan. Orang bodoh adalah orang Kristen yang gak ngerti kehendak Tuhan. Makanya bilang apa? Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pertanyaan saya, kuis buat jemaat UCC. Mengerti kehendak Tuhan itu gampang atau susah? Mengerti kehendak Tuhan susah atau gampang? Yang bilang gampang siapa? Yang bilang susah siapa? Yang gak hadir siapa? Kalau saya ditanya gitu ya, mengerti kehendak Tuhan menurut Pastor Ferry gampang atau susah? Jawaban saya adalah gampang-gampang susah. Nah, pintar kan jawabannya? Bisa aja. Nah, gampang-gampang susah. Gampangnya di mana? Susahnya di mana? Nah, susahnya di sini nih, kedagingan kita, ego kita. Ini yang bikin susah ngerti kehendak Tuhan. Gampangnya di mana? Nah, ini gampangnya di sini. Tahu nggak? Tuhan itu adalah Tuhan yang lebih rindu untuk menyatakan kehendaknya sama kita. Jadi kalau kita doa sama Tuhan gini, Tuhan, aku rindu untuk ngerti rencanamu. Aku ingin tahu kehendakmu, tolong dong Tuhan, kasih tahu dong. Kira-kira Tuhan tuh kayak begini ya ngomongnya. Jangan lu rindu ngerti kehendak gue. Gue lebih rindu untuk kasih tahu kehendak gue sama lu. Bener gak? Harusnya gampang dong. Tuhan tuh gak kayak wanita yang lagi datang bulan yang lagi ngambek gitu yang, kamu kenapa sih? Gak tahu, mau tahu aja.
Emangnya Tuhan gitu Tuhan, rencana apa sih? Mau tahu aja. Enggak begitu. Tuhan adalah Tuhan yang rindu untuk kasih tahu kehendaknya, rencananya sama kita. Itu inisiatifnya dia. Kita aja yang gak mau matiin kedagingan. Kita aja yang gak mau doa. Kalau kita doa lebih lama, itu bukan supaya Tuhan ngeliat, ih kasihan ya doanya lama banget, kita kasih berkat aja. Enggak. Kita doa lebih lama itu untuk matiin kedagingan kita. Matiin ego kita. Supaya akhirnya roh kita lebih peka untuk menangkap isi hati Tuhan. Jadi hidup kita gak akan kemana-mana, gak akan jadi terang, gak akan jadi pemimpin, gak akan bangkit kalau kita gak kejar kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab bilang dengan jelas, Yesus bilang apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi yang namanya makan itu adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi jangan begini, udah ikut ibadah, khotbahnya bagus hari ini, kenyang gue nih habis dengar khotbah. Mendengar kehendak Bapa itu belum makan. Karena makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau baru dengar itu baru kumur-kumur. Kalau aus gitu ya, panas Bandung 39 derajat, terus kita minum, pakai minum dong, kumur-kumur gitu. Ausnya hilang gak? Enggak. Kenapa kita gak bertumbuh? Karena kita cuma mendengar kehendak Bapa, tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi yang bikin kita kuat itu bukan mendengar kehendak Bapa loh, tapi melakukan kehendak Bapa. Makanya tantangan buat kita semua, orang percaya adalah, yuk mau gak kita cari tahu kehendak Bapa itu apa? Kejar kehendaknya, kejar rencananya. Kalaupun kita gagal hari ini, kita pernah buat kejatuhan hari ini, yuk cari tahu apa yang jadi isi hatinya. Dan saya percaya bahwa kehendak Bapa itu lebih penting daripada kebutuhan kita. Sekali lagi, kehendak Bapa itu lebih penting daripada kebutuhan kita. Lebih tinggi dari itu semua. Dan saya berdoa supaya Tuhan mampukan kita untuk jadi terang, untuk jadi pemimpin, untuk jadi pemberi pengaruh, untuk bangun dan bangkit dari kondisi kita hari ini, supaya di komunitas kita ada terangnya Tuhan. Kegelapan harus pergi, supaya terang Tuhan terpancar melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa dan datang pada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biar di hati kami hari ini boleh ada introspeksi. Kami mau menilik hati kami. Tolong bantu kami Roh Kudus untuk memeriksa hidup kami. Bantu kami untuk menilai cara hidup kami hari-hari ini. Apakah kegelapan yang ada atau terangnya Tuhan sudah bercahaya dalam hidup kami. Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Bahwa firman-Mu berkata bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana cara kami hidup. Biar hari-hari ini kami boleh mengubah cara hidup kami. Kami gak mau jadi orang bebal, karena Tuhan panggil kami jadi orang arif. Man and woman of wisdom. Supaya hidup kami isinya gak cuma penyesalan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, izinkan saya berdoa. Kalau ada di antara jemaat UCC di tempat ini yang hadir. Kalau ada di antara kita yang hari ini, waktu Anda dengar firman Tuhan, Tuhan sadarkan sesuatu dalam hidup Anda. Di waktu-waktu yang lalu, Anda memutuskan untuk mengeraskan hati, bebal, dan hari ini akibatnya Anda hidup dalam penyesalan. Ada banyak penyesalan, ada banyak keputusan bodoh dan konyol yang Anda lakukan. Mungkin 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, atau bulan yang lalu. Dan hari ini Anda sadar. Mungkin akibatnya gak langsung selesai, tapi Anda mau berubah. Bolehkah kalau itu engkau, bolehkah dengan mata tertutup semuanya, letakkan tangan kananmu di dadamu pada siang ini. Roh Kudus, aku berdoa buat anak-anak-Mu yang karena satu dan lain hal kami membuat keputusan dan pilihan yang salah. Mungkin kami sudah diperingati, mungkin kami sudah diberitahu
Tapi kami tetap ngeyel dan akhirnya kami harus menanggung konsekuensi yang berat hari ini. Kami minta ampun, kami minta anugerah-Mu turun atas kami Tuhan. Mampukan kami untuk mengatasi tuayan-tuayan yang gak seharusnya kami tuai. Mampukan kami untuk bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi yang harus kami hadapi. Dan mampukan kami untuk mulai menabur hal yang baik hari ini. Ajar kami punya kerendahan hati, ajar kami punya hati yang bijaksana. Supaya di waktu-waktu yang akan datang, hidup kami bukan penyesalan lagi isinya. Tapi hidup kami berdampak, penuh ucapan syukur, penuh dengan keputusan yang bijaksana. Yang jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih kayak percaya Tuhan akan mampukan kami semua untuk jadi terang, untuk jadi pemimpin di tengah-tengah generasi ini. Terima kasih kami ucap syukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
setia.